Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya. 2 pengendara terluka. Sebanyak 81 pelaku penyalahgunaan narkoba dibekuk Satres Narkoba Polres Sidoarjo. Operasional dihentikan sementara karena tidak ada pesawat. Bandara Doho Kediri berubah jadi tempat wisata. Diduga akibat korsleting pada sistem kelistrikan, sebuah motor metik terbakar di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya. Akibatnya, pengemudi dan temannya yang saat itu membawa cat dan tiner mengalami luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Insinyur Soekarno, Surabaya, Senin pagi. Motor metik yang melintas di jalan nasional itu tiba-tiba memercikan api dan terbakar. Besarnya kobaran api seketika menyebabkan motor milik warga Gunung Sari, Surabaya itu ludes terbakar. Pengemudi motor, Angga dan Yoga, temannya, langsung menyelamatkan diri. Meski demikian, keduanya mengalami luka bakar di beberapa bagian kakinya. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Salah satu saksi mata, Fuad, mengatakan awalnya pengemudi menepikan motornya karena diduga ada permasalahan pada kendaraannya. Diduga penyebab kebakaran adalah korsleting pada sistem kelistrikan motor. Api yang mulai berkobar menyambar cat dan tiner yang dibawa pengendara hingga kobaran api membesar. Ya Pak, ini tadi yang terbakar apa ini Pak? Sepeda motor. Sepeda motor ini terbakar karena apa ini? Tadi kan pengemudinya itu membawa cat sama thinner. Jadi merembet ya? Iya, merembet. Nggak tahu pengemudinya itu rokokan atau nggak tahu. Apa kena mesin panas itu. Tahu-tahu berhenti di ruko DBS itu sudah terbakar hebat. Warga sekitar yang berada di lokasi kejadian sigap membantu memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Dibantu petugas kebersihan Pemkot Surabaya dengan menyemprotkan air dari dalam tangki. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Peristiwa ini bisa menjadi peringatan bagi kita agar selalu waspada berkendara di jalan yang gelap yang kurang penerangan. Di Jombang, seorang pemotor tewas usai menabrak bagian belakang truk pengangkut batu. Diduga korban kurang waspada saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang gelap. Korban kecelakaan bernama Muhammad Hoiron asal desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Korban tewas di tempat kejadian usai menabrak bak truk di Jalan Raya Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Korban terluka parah di bagian kepala akibat terbentur bak truk pengangkut batu hingga terpental bersama motor yang dikendarainya. Korban yang jatuh membentur aspal juga tertimpa motornya. Di lokasi kejadian, kondisi jalan nasional sangat gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan. Meski demikian, warga sekitar mengaku seringkali melihat motor maupun kendaraan lain melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga saat berkendara dengan kecepatan tinggi, korban kurang waspada, sehingga saat sadar ada truk yang melaju pelan di depannya. Korban sudah tak mampu menguasai laju motornya hingga terjadilah benturan keras. Sepeda motor ini dari timur ke barat, tiba-tiba nabrak baknya dump truck itu. Iya, terus? Wah, ada percikan api. Kirain ya cuma cedera-cedera sedikit, ternyata lebih parah. Kondisinya tadi bagaimana Mas korban? Korbannya langsung meninggal. Berapa orang tadi Mas? 1 orang. Kasus kecelakaan ini selanjutnya dalam penanganan unit Laka Lantas Satlantas Polresta Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Kawanan monyet liar yang memasuki pemukiman menyerang warga. Akibatnya 2 anak dan 1 orang dewasa terluka.
Petugas pemadam kebakaran bersama dengan warga kini memburu kawanan monyet liar karena dianggap meresahkan dan membahayakan. Akibat dicakar kawanan monyet liar, 2 anak berusia 12 tahun dan 7 tahun mengalami luka robek pada tangan dan tubuhnya. Selain 2 anak, Solikah berusia 60 tahun warga desa Podoroto juga mengalami luka akibat gigitan monyet di tangan. Keluar dari rumah sampai di jalan ternyata disergap monyet dari belakang. Akhirnya ya terjadi pergulatan dan tidak ada orang sama sekali sehingga lukanya agak lumayan. Luka bagian apa saja, Pak? Luka di sebelah kiri tangan. Ada berapa yang di tangan, Pak? Lukanya sekitar ada 4 titik kalau nggak salah. Tapi yang paling dalam yang sebelah atas. Terus kemudian tadi masyarakat bergerak langsung dibawa kepada puskesmas. Di puskesmas ternyata tidak ada untuk obat TBC sehingga dirujuk ke rumah sakit umum. Karena semakin meresahkan, warga akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk membantu memburu kawanan monyet liar yang berkeliaran di Desa Podoroto dan Desa Jombatan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Untuk melacak jejak monyet, warga dan petugas damkar juga mengerahkan anjing pemburu. Hasilnya, warga berhasil menangkap seekor monyet yang berada di atas pohon bambu. Tim fokus ke pencarian di daerah Podoroto untuk sampai malam tidak menemukan keberadaan monyet. Tapi kita mendapat informasi ada salah satu warga yang berhasil mengevakuasi monyet di daerah Jombatan 1. Untuk monyetnya jumlahnya 1 ekor yang sudah tertangkap oleh warga. Dari keterangan saksi dan korban, untuk jumlah monyetnya ada 3 ekor, jadi yang sudah kena 1 tinggal 2 ekor yang belum tertangkap. Kawanan monyet ini diduga turun ke permukiman warga untuk mencari makanan karena tidak tersedianya makanan di habitatnya. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang.